Halo, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat ya. Selamat datang di WA Channel ya. Channel yang selalu ditunggu-tunggu untuk membahas tentang seputar statistik dan quality improvement. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita ya, yang sebelumnya kita sudah membahas tentang basic statistik 1. Kali ini ya, kita akan melanjutkan lagi dengan basic statistik 2. Di dalam basic statistik 2 ini kita fokus ke kurva normal. Jadi teman-teman ikuti sampai video ini selesai ya. Jangan di skip, mudah-mudahan teman-teman bisa mengikutinya dengan baik. Objektif dari pembahasan kita adalah untuk menjelaskan prinsip statistik serta alat yang digunakan dalam analisa data kuantitatif. Ya, jadi peramalan dengan metode statistik itu ada 2, distribusi dan probability dan sampling distribusi dan confidence interval. Kita untuk kali ini fokus di satu pembahasan ini ya. Kurva normal adalah kalau kita gambarkan seperti di layar ya. Bentuknya seperti lonceng, setangkup kiri dan kanan seimbang. Kalau kita tarik ke kanan atau ke kiri sampai menyentuh garis kurva, itu kira-kira 1 deviasi. Nah, kurva normal itu kalau kita plotkan dalam peluang, rata-rata plus minus 1 deviasi, itu kira-kira data akan terkumpul sebanyak 68,27%. Di antara plus minus 2 deviasi, data akan terkumpul 95,45%. Sedangkan plus minus 3 deviasi, itu sebanyak 97,73%. Sisanya adalah yang 0,3% adalah peluang yang mungkin masuk ke area 4, 5, dan 6 deviasi. Saya contohkan, 100 sampel produk yang diambil secara acak. 68% dari 100 sampel mempunyai berat produk dalam 1 deviasi dari nilai rata-rata, yaitu antara 68 sampai dengan 72. Jika hanya 1 produk yang dipilih secara acak, ada 68% kesempatan untuk terpilih menjadi salah satu produk yang beratnya di antara 1 dari nilai rata-rata. Jadi peluang yang mungkin terjadi di sini adalah 68%, seperti itu ya. Contoh, berat produk dalam gram dari populasi tertentu N 70,4 ya. Kalau rata-ratanya adalah 70, di sini 70, sedangkan deviasinya sama dengan 2, maka kalau kita gambarkan dalam kurva, itu akan tergambar seperti ini ya. Jadi ini 70 nilai rata-rata, kemudian ini adalah nilai deviasinya. 100 sampel berat yang diambil secara acak. Berapa banyak dari 100 sampel yang mempunyai berat produk di dalam 2 deviasi dari nilai rata-rata? 66 sampai dengan 72 gram. Kalau kita gambarkan dalam standar value transformasi, di mana Z sama dengan X kurangi rata-rata dibagi dengan deviasi, itu akan tergambar seperti ini. Tadi di slide sebelumnya,
Kalau kita punya rata-rata dengan deviasi 2, ya, itu kalau kita transformasi menggunakan distribusi normal, 70 ini ada di titik kosong, dan plus minus 1, ya, ini deviasinya ya, plus minus 1. Ini 72 ini sama dengan 1 deviasi ya. Jadi kalau kita plotkan lagi ke dalam kurva ya, berat produk dalam gram dari populasi tertentu N 70,4, ya, ini adalah variannya ya. Itu tergambar seperti ini. Jika satu produk diseleksi secara acak, berapa peluang produk ini lebih rendah dibanding 72 gram? Jadi P X atau probability-nya X lebih kecil dari 72 sama dengan seperti ini kita gambarkan. Jadi peluang yang mungkin berat produk yang lebih rendah dari 72 ada di area arsir ini. Area arsir adalah kalau luas kurva ini mendekati 1, maka 1 dikurangi luas arsir, itulah peluang produk ini akan lebih rendah dibandingkan dengan 72 gram. Jadi kalau kita gambarkan dalam rumus, Z sama dengan X kurangi rata-rata dibagi deviasi, Z sama dengan 72 dikurangi 70 dibagi dengan 2 sama dengan 1. Inilah normal distribusinya. Ketika kita sudah tahu area peluangnya ya, dengan batasan kurva seperti ini dengan transformasi di kurva normal, kita bandingkan ya dengan bantuan tabel Z, di mana tabel Z ini adalah nilai Z-nya, yang ke bawah adalah nilai Z, yang ke samping adalah komanya. Jadi kalau misalnya kita ketahui Z sama dengan 1, ini ya, ini Z sama dengan 1, maka Z kita tarik ke bawah sampai menyentuh angka 1, kemudian kita tarik ke samping, karena tidak ada koma di belakang angka 1, maka angka tepatnya adalah di bawah 0,00, sama dengan 0,841. Itulah peluang X kurang dari 72 adalah 0,481. Jadi dengan kata lain, luas area yang ada di area arsir ini adalah 0,841. Kalau kita praktekkan dengan Minitab, itu cukup simpel ya. Jadi teman-teman, kalau tidak ada tabel distribusi Z atau tidak mempunyai tabel distribusi Z, teman-teman bisa menghitungnya dengan menggunakan bantuan Minitab. Caranya adalah Cal, probability distribusi, pilih yang normal. Nanti di situ ada kumulatif probability, karena kita menginginkan kumulatif yang ada di sini ya. Jadi angka kumulatifnya ada berapa? Dituliskan nilai min 70, standar deviasinya 2. Input konstannya ada 72. 72 adalah tadi berapa batasan yang kita inginkan untuk melihat peluang dari suatu produk. Ya, kita praktekkan menggunakan Minitab. Oke, ini Minitab sudah terbuka. Kita arahkan ke Cal. Di bawah ada probability distribusi. Kita pilih normal. Ya, pilih kumulatif probability dan minnya di situ 70. Ini diketik ya, diketik. Dan standar deviasinya juga diketik 2, dan input konstannya itu 72. Dan oke. Nah, kumulatif distribusi itu akan terbaca di window session.
di mana nilai rata-ratanya adalah 70 dengan standar deviasi sama dengan 2, X, P lebih kecil dari 72 sama dengan 0,841. Oke teman-teman, kira-kira itu atau basic statistik 2. Mudah-mudahan meskipun sedikit bisa bermanfaat. Kalau teman-teman merasa ini ada manfaatnya, silahkan share ke teman-teman yang lain ya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan manfaatnya. Kira-kira itu ya teman-teman ya. Jadi tetap pantengin channel ini, WA channel ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan notifikasinya dihidupkan ya. Sehingga harapannya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya yang lain. Mungkin itu saja. Terima kasih. Jaga kesehatan dan tetap semangat.